Pada video kali ini kita akan membahas satu konsep dalam fisika yang disebut sebagai konsep elastisitas. Nah, apa yang dimaksud dengan elastisitas? Nah, dalam fisika, konsep elastisitas adalah kemampuan satu benda untuk kembali ke bentuk awalnya, segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Jadi kalau kalian dengar, apa sih elastisitas itu? Nah, mungkin dalam pikiran kalian, oh, benda yang elastis adalah misalnya karet gelang. Atau misalnya seperti ini, pegas. Nah, kenapa mereka bisa disebut sebagai benda yang elastis? Karena mereka memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan itu dihilangkan. Jadi misalnya kau punya karet gelang, saya gambarkan karet gelang. Kemudian kamu tarik, ini tangan kamu yang akan di tangan. Kamu tarik, nah maka dia akan memanjang. Nah, ini kita sebut sebagai gaya luar. Karena kamu memberikan gaya sehingga dia memanjang. Tetapi, perhatikan di sini, dia akan kembali ke bentuk awalnya. Dia akan kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan itu hilang. Jadi setelah kamu bebaskan, kamu lepas tangan kamu bebaskan karet gelang itu, maka karet gelang itu akan kembali ke bentuk semula sebelum kamu tarik. Nah, kita sebut ini sebagai kemampuan elastis satu benda. Sama seperti pegas. Kamu tarik pegasnya, terus kamu lepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini disebut sebagai benda yang elastis. Benda elastis. Nah, apa lawan dari benda elastis? Benda elastis lawannya disebut sebagai plastis. Nah, saya berikan contohnya seperti ini. Ini banyak di pasaran ya, mainan-mainan plastis. Artinya, ketika kamu berikan gaya ke benda ini, maka dia tidak akan kembali ke bentuk awalnya. Kalau misalnya main-main mainan tanah liat gitu ya, kalian bentuk, dia tidak akan kembali ke bentuk awalnya. Karena ini sifatnya plastis, yaitu benda yang kemampuan elastisnya sangat rendah. Jadi kalau saya gambarkan grafik, kita lihat di sini, saya memberikan gaya F. Kita kembali ke contoh awal yang di sini. Apa akibat kamu memberikan gaya? Dia akan memanjang, betul? Dia akan memanjang. Kita sebut pertambahan panjangnya sebagai delta X atau delta L, sama aja. Atau delta L. Nah, kalian berikan gaya, apa yang terjadi? Semakin besar gaya yang kamu berikan, maka pertambahan panjangnya akan semakin besar. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya mengenai hukum Hooke. Ini kita sebut sebagai batas elastis. Apa yang dimaksud dengan batas elastis? Ketika kamu berikan gaya ke benda itu, misalnya karet, kamu berikan gaya ke karet, dia akan semakin lama semakin memanjang. Tetapi kalau kamu lepas gayanya, dia akan kembali ke bentuk awalnya. Nah, ini disebut sebagai batas elastis. Jadi, ada gayanya itu tertentu sampai dia masuk batas elastis. Tetapi, kalau kamu memberikan gaya yang terlalu besar, kita naikkan lagi gayanya, dia akan memanjang lebih besar juga. Tetapi, dia akan memasuki daerah yang namanya batas plastis atau daerah plastis. Saya tuliskan di sini daerah plastis. Nah, apa itu daerah plastis? Jadi, kalau misalnya gaya kamu terlalu besar, maka dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, kalau kamu tarik karetnya terus, itu dia bisa berubah panjangnya dari panjang awal. Karena dia masuk daerah plastis, tidak kembali ke bentuk semula. Nah, kamu tarik terus, dia akan mencapai satu titik yang disebut sebagai titik patah. Nah, kalau ada masuk titik patah di sini, artinya kalau kamu tarik karet terus,
maka kamu akan memperoleh bahwa nanti, oh, karetnya putus. Ini adalah batas kemampuan bendanya, paling maksimum. Jadi ini adalah konsep elastisitas suatu benda.